warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama, dunia ini adalah tempat orang bersusah payah, bercocok tanam, atau berlelah-lelah. Itulah dunia. Sehingga kalau ada orang yang berharap di dunia itu tidak merasakan lelah, tidak ada kesusahan, dia adalah termasuk orang yang naif, orang yang berandai-andai. Karena nggak seperti itu sifat dari dunia. Jangankan untuk beramal solih, berbuat jahat pun kita lelah. Berbuat dosa pun kita capek. Kita nge-unlike ya postingan orang di YouTube juga butuh usaha. Nge-unlike itu butuh usaha. Dengan nge-like itu sama usahanya. Kita like, kita unlike itu sama. Kenapa orang ada yang memilih unlike padahal usahanya sama tapi hasilnya berbeda? Kalau kita nge-like, kita membahagiakan hati orang. Maka Nabi mengatakan ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasul, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim. Membahagiakan hati seorang muslim. Dengan nge-like aja membahagiakan hati dia dan Allah akan membahagiakan hati kita. Sama lelahnya, kita nge-like, kita unlike itu sama. Kita komen yang baik atau enggak baik itu sama. Jadi kalau ada orang yang berpikir beribadah itu capek ya, ternyata bermaksiat juga capek. Hijrah itu capek ya, ternyata menghabiskan waktu dengan dosa juga capek. Taat itu capek ya, ternyata durhaka juga capek. Sehingga orang yang mengharapkan di dunia ini tidak ada lelah, tidak ada susah, payah, tidak ada masalah, berarti dia adalah orang yang banyak berangan-angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua pilihan dalam kehidupan kita. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepada mereka dua pilihan. Kedua-duanya butuh usaha. Kalau dia memilih jalan takwa, maka dia harus berusaha dengan ketakwaan itu. Dia harus beramal solih, dia harus sabar terhadap ujian, dia harus beribadah kepada Allah. Lelah? Ya, lelah. Atau dia memilih jalan yang kedua, jalan dosa. Jalan orang-orang yang durhaka. Apakah itu tidak lelah? Lelah. Dia harus sembunyi-sembunyi, dia harus dibenci banyak orang, dia harus mendapatkan banyak musuh, dia harus dihukum. Kalau kejahatan dia itu kemudian diadili dan seterusnya, semua juga lelah. Orang yang bijak bukanlah orang yang menghindar dari susah payah dan kelelahan, tetapi orang yang pengen menjadikan kelelahannya itu sesuatu yang berarti. Lelahnya lillahi ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memotivasi kita agar kita tidak merasa kecewa dengan amal-amal yang melelahkan yang kita lakukan. Agar kita tidak berputus asa dengan menunggu pertolongan-pertolongan Allah selama kita sedang diuji. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Jadi teman-teman, dunia adalah tempat kita berlelah-lelah. Ramadan ini adalah bulan yang melelahkan buat orang yang beriman, buat orang yang bersungguh-sungguh dengan ibadah. Tapi berbahagialah ketika kita sudah menghabiskan satu bulan ini dengan berlelah-lelah dalam ibadah, berlelah-lelah dengan lapar dan haus, berlelah-lelah dengan tilawah dan tadarus, berlelah-lelah dengan tarawih dan witir. Insya Allah pada akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang Allah janjikan dengan masuk surga melalui satu pintu yang tidak dibukakan kecuali kepada orang-orang yang sukses dalam ibadah Ramadan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan semua kita bisa masuk pintu Ar-Rayyan ke surga Allah karena lelah kita selama bulan Ramadan ini. Kalau masih ada tersisa 1 atau 2 hari ke depan, maksimalkan untuk menutupi segala kekurangan kita selama hampir 1 bulan terakhir ini.
Sehingga lelah kita yang tersisa 2 hari ini insya Allah akan kita syukuri nanti di hadapan Allah dan kita banggakan di hadapan para malaikat. Barakallahu fikum.